Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Agil Alfiansa. Saya dari kelas D4PM2, D4PM3B, dengan nomor NIM mahasiswa 2004032. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi saya yang berjudul simulasi stamping panci dengan matkul teknik pembentukan. Lanjut. Yang pertama ada outline, yaitu mencakup deskripsi produk, penentuan ukuran, di mana penentuan ukuran ini ada 3D scan dan NuCAD serta benda asli atau pengukuran manual. Lalu yang ketiga ada material, 4 proses PM stamp, 5 hasil dan analisa, yang keenam grafik FLD. Lanjut, yaitu ada deskripsi produk. Di sini deskripsi produk saya menggunakan panci, di mana karena panci ini sangat cocok untuk dilakukan proses stamping. Lanjut, yaitu penentuan ukuran, di mana penentuan ukuran ini berdasarkan parameter 3D scan, NuCAD, serta pengukuran manual. Lanjut, yang pertama pengukuran diameter luar, di mana pengukuran diameter luar ini dari pengukuran tersebut dibulatkan dan diperoleh sebesar 170 mm. Yang kedua, pengukuran diameter dalam. Dari pengukuran tersebut dibulatkan dan diperoleh sebesar 160 mm. Yang ketiga, pengukuran tinggi. Di mana pengukuran tinggi ini dari pengukuran tersebut dibulatkan dan diperoleh 75 mm. Yang keempat, pengukuran radius. Pengukuran radius ini diperoleh dari dibulatkan dan diperoleh sebesar 37,80 mm. Yang kelima, ada pengukuran ketebalan, di mana pengukuran ketebalan ini dari pengukuran tersebut dibulatkan dan diperoleh sebesar 1,2 mm menggunakan alat mikrometer. Penentuan dalam pengukuran panjang, diameter lebar, dan tinggi menggunakan penggaris. Material di sini saya menggunakan aluminium dengan jenis AL 2008 ISO. Lanjut, ada proses PM stamp. Lanjut, di sini ada diameter blank, yaitu diameter blank itu pertama-tama kita menghitung dulu diameter blank tersebut, di mana ada rumusnya, yaitu DB sama dengan diameter pas dibagi K itu drawing ratio, yaitu DP-nya diameter pasnya sebesar 168,44 mm dibagi 0,60 menjadi 280,73 mm. Pada proses pengambilan data tensile strength, saya mengambil data pada gambar di samping ini, yaitu saya mengambil referensi dari MATLAB, di mana tensile strength-nya sebesar 240 MPa. Lalu lanjut ke force blank holder, yaitu FBH. Di sini menghitung FBH, pertama-tama kita menghitung AN-nya, di mana AN-nya tersebut memiliki rumus, yaitu diameter blank dikali diameter blank dikurangi pi per 4 dikali diameter punch kuadrat. Selanjutnya diameter blanknya hasilnya adalah 28,073 dikali 28,073 dikurangi 3,14 dibagi 4 dikali 16 akar kuadrat, dengan hasil 587,15 cm kuadrat. Lalu menghitung PB, yaitu di mana caranya adalah 0,25 kurung kurawa 28,073 dibagi 16 dikurang 1 akar kuadrat ditambah 0,05 dikali 16 dibagi 0,12. Dengan tensile strength sebesar sebelumnya, yaitu bisa kita lihat
di slide sebelumnya, yaitu sebesar 240 MPa, yaitu tensile strength-nya. Lalu PB-nya dengan hasil PB-nya sebesar 73,8 Newton per cm². Lanjut ke FBH. Di FBH dengan rumus AN dikali PB dibagi 1000 menjadi AN-nya sebesar 587,15 dikali 73,8, yaitu PB dibagi 1000 menjadi 43,4 kilonewton. Lanjut pada proses PEMSTEM. Yang pertama, saya membuat desain, di mana membuat desain pertama-tamanya kita new project. Setelah new project, kita input pan source dan blank holder source yang sebelumnya kita buat dari SolidWorks. Lalu kita grupkan pan source menjadi pan source, blank holder source menjadi blank holder source. Yang kedua, kita membuat die. Gimana caranya? Dengan cara select all pada objek tersebut, klik kanan lalu add select to object. Setelah itu grupkan menjadi die. Yang ketiga, membuat blank. Membuat blank di sini men-setting pada blank, lalu 4 point karena apa? Karena bentuknya adalah kotak, bentuknya adalah persegi 4, jadinya memakai 4 point. Setelah lakukan 4 point, lakukanlah yang namanya penitikan pada keempat sisi tersebut. Setelah itu masuk ke material. Input material aluminium. Di sini saya material menggunakan material aluminium dengan jenis AL 2008 ISO XMM. Lalu lanjut ke setting tool. Di setting tool pertama ke setup, lalu klik tool, lalu settings local frame. Setelah di setting local frame, lanjut ke setting tool. Nah, di mana di setting tool ini kita men-setting die, punch, dan blank holder dengan mencocokkan die dengan die, punch dengan punch source, blank holder dengan blank holder source. Lalu yang kelima, ada setting proses. Di mana setting proses ini dengan cara menginput stamping only double action. Setelah itu input FBH yang sebelumnya adalah sebesar 43,4 kilonewton. Lanjut ke kinematic check. Di mana kinematic check ini kita mengecek pergerakan simulasi. Jikalau sudah benar, kita lanjutkan pada setting solver. Lanjut ke setting solver. Di setting solver, kita men-setting solver dengan cara mengklik setup, klik solver, lalu PEMSTEM, lalu input file dari PEMSTEM tersebut, yaitu PEMSTEM SMP-DP. Lanjut ke run. Setelah itu lanjut ke run PEMSTEM, sesuaikan jumlah core pada PC. Hasil dan analisa. Di sini hasil dan analisa bisa dilihat stage 1 masih berbentuk flat yang warna hijau, yaitu di mana hijau itu adalah bentuk awalan. Lalu yang kedua ada state. Di situ gambarnya mulai berbentuk cekung, di mana terjadinya tekanan terhadap punch. Lalu yang state 3, lanjut ke state 4, lalu state 5, state 6, state 7, dan state 8. Di sini state 8 sudah memiliki bentuk yang diinginkan. Lanjut analisa. Di sini saya analisa memakai parameter state n, di mana bisa kita analisa warna serta keterangannya, yaitu bisa saya jelaskan di mana biru itu di sini adalah area yang mengalami kerutan yang sangat kuat. Lalu biru muda adalah kecenderungan terjadi kerutan. Yang ketiga, area yang mengalami tarikan yang kuat.
Dan yang keempat, area yang aman. Lanjut, grafik FLD. Sini grafik FLD, saya menampilkan grafik crypto risk dari strain. Di sini bisa kita lihat grafiknya, di mana saya bisa menjelaskan bahwa grafik yang saya presentasikan adalah grafik yang memiliki kecenderungan yang sangat aman, di mana bisa dilihat pada gambar satu, saya mengambil referensi dari Google, yaitu grafik ini, yaitu ada zona wrinkle, menggambarkan zona wrinkle, zona unique shell compression, pure shear, unique shell tension, serta biaxial tension. Nah, dari grafik ini kita bisa amati bahwa grafik yang saya miliki mempunyai kecenderungan terhadap atau kecocokan terhadap unique shell compression dan pure shear. Lalu lanjut kepada gambar yang kedua, mengapa bisa saya katakan aman atau safe. Saya mengambil kecocokan dari grafik atau gambar dari gambar yang kedua, yaitu referensi saya dari Google, yaitu di mana pada grafik ini adanya wrinkle, adanya zona wrinkle, adanya zona safe, dan adanya zona Goodwin, zona Keller, dan zona tearing. Di mana zona wrinkle ini namanya zona yang sangat tidak aman, di mana mengalami kerutan yang sangat kerut. Lalu zona safe, zona yang sangat aman, yang sangat optimal dan sangat bagus, serta memiliki bentuk yang optimal, yaitu zona safe. Lalu zona Goodwin yang sangat baik dan itu merupakan tujuan dari utamanya. Di sini bisa saya katakan cenderung aman. Mengapa? Karena dari grafik yang saya miliki berada di antara wrinkling dan Goodwin, berada di antara dua itu, di mana di antara kedua itu di tengah-tengahnya adalah safe, yaitu aman. Saya bisa katakan bahwa grafik yang saya miliki adalah aman. Dari grafik yang saya miliki memiliki keterangan juga, yaitu di mana biru adalah area yang mengalami kerutan yang sangat kuat, lalu biru muda kerutan yang kecenderungan yang terjadi kerutan, lalu biru muda kecenderungan yang terjadi kerutan, lalu hijau stabilo area yang mengalami tarikan yang sangat kuat, lalu merah area yang aman. Thank you. Mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.